Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah ayat 186. Ini sudah kita kupas. Kita melanjutkan episode terakhir, tapi terakhir dengan arti kata terakhir dalam materi. Besok sudah dikasih tahu adalah tanya jawab dan penilaian soal. Di episode akhir ini, materi ini adalah kita membicarakan masalah doa. Orang sudah banyak berdoa, sering berdoa, kok gak terkabul-kabul. Orang hanya berdoa satu kali saja, langsung dikabulkan, langsung diijabah. Itu harus dicari tahu tata tertib cara berdoa. Berdoa atau memohon harus dilakukan sepenuh jiwa. Kemarin sudah dibicarakan dalam ayat 186 itu. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Allah itu memberitahu kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam ayat ini. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Wa iza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakan, maka katakanlah aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu, dan hendaklah mereka beriman, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Ya. Falyastajibu li, hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu, dan beriman kepadaku. Wal yu'minu bi, beriman denganku. La'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kunci doa itu, ya, yang pertama menjalankan perintah Allah itu dengan istiqomah
konsisten dan konsekuen. Istiqomah, terus menerus, tetap dengan jalan apapun, karena dia takut kepada Allah, dia jalankan perintah Allah itu. Dan bukan saja menjalankannya sewaktu ada kebutuhan. Jadi di sini dikatakan apabila ia maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Jadi perintah-perintah Allah semuanya, ya. Dan harus beriman kepada Allah semata, tidak mensekutukannya. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, karena Allah. Nah, itu orang yang beriman, tidak mencari tagut-tagut atau tuhan-tuhan lain atau pujaan-pujaan lain. Dia mengucapkan puji kepada Allah selalu. Gunanya apa? Agar kita selalu dalam kebenaran. Maka doa-doa orang itulah yang dikabulkan, yang diijabah. Tapi kalau kita menjalankan perintah Allah separuh-separuh, ya separuh-separuh juga dapatnya. Jadi kalau orang sudah musyrik kafir benar, dibiarkan aja sama Allah. Kan banyak yang sukses tuh ya, hidup di dunia, orang-orang kaya itu, dia tapi kafir, dia musyrik, dibiarkan aja sama Allah. Bukan doanya dikabulkan, tapi Allah udah tahu kemusyrikannya, udah tahu Allah itu dia bukan beriman. Lakukanlah apa kamu, seperti hewan ada yang berdoa, ya kan? Tapi dia hewan itu nggak pernah putus makan. Apa bisa diminta makan? Sama aja dengan itu. Tapi kalau kita mendapatkan yang halal dan thayyib, yang baik, yang diridai Allah, harus berdoa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan beriman kepadanya, sehingga kita berada dalam kebenaran, hidup dalam benar. Ya. Pengertian doa, ad-du'a hawa talab. Doa itu ialah permohonan, yaitu salah satu sarana atau saluran langsung seseorang hamba kepada Sang Khalik. Jadi nggak pakai perantara-perantara, ya. Ada kan orang meminta sesuatu bukan kepada Allah. Contohnya, dia ngaku muslim, tetapi dia berdoanya pakai bakar minyak atau apa, sesajian. Kan ada. Sudah itu kalau musim apa? Kalau di Bengkulu apa namanya? Tabut. Apa? Tabuk. Tabuk. Kalau di Jawa, Bali apa sih? Gak ada. Dalam Islam, hubungan antara Allah dengan hamba dengan Khaliknya itu langsung, tanpa perantara. Perantaranya itu adalah amalnya, sebagaimana baik amalnya,
sebagaimana khusyuk dia sama Allah. Itu yang akan dikabulkan. Permohonan dari yang adna, sangat rendah manusia, kepada yang a'la, manusia yang rendah, adna, kepada yang a'la, yang maha tinggi kedudukannya, yaitu Allah, dalam bentuk ucapan, di dalam hati, dan dilaksanakan. Berdoa tanpa berbuat sesuatu gak ada gunanya. Berbuat sesuatu tanpa doa buruk akibatnya, gak ada bimbingan. Makanya sahabat, orang-orang dari Badui bertanya kepada Allah, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, Allah itu dekat apa jauh? Kalau dekat, kita berbisik. Kalau jauh, kita berteriak. Maka turun, Rasulullah langsung menjawab, tetapi beliau dibisikkan wahyu ayat 186. Jadi jelas cara berdoa kepada Allah itu gak usah keras-keras. Jangan dianggap Allah itu budak, gak puas dengan suara ya Allah pakai mic-nya 4 lagi. Allah itu maha dekat. Coba kita merundukkan diri, merendahkan diri kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku dari musibah ini. Lindungi aku ya Allah, agar aku dapat beribadah kepadamu, agar biar masjid aku ini penuh kembali. Jadi jangan dong ya Allah berilah aku rezeki dapat beli mobil. Nah, itu ngawur ya. Jadi doa yang baik-baik. Walau min hadisi Anas bil lafzi du'a amhul ibadah, menurut riwayat dalam hadis marfu', walau min hadis Anas bil lafzil ad-du'a umuhul ibadah, bahwa doa itu adalah inti ibadah. Ya. Coba kita sholat, apa yang dibaca? Itu doa. Ya. Pernyataan diiringi doa. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'idta baina masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataya kama yunqas thawbul abyad minan nas. Itu kan doa. Ya. Sudah itu alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji Ar-Rahmanir Rahim. Pernyataan Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah itu permohonan ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Doa. Terus ruku. Subhanallah azim. Subhana rabbiyal azim. Itu pernyataan. Semua pernyataan dan doa. Jadi doa itu adalah inti ibadah. Dalam hadis satu lagi, walahu min hadisi Abi Hurairah rafa'ahu, laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Menurut riwayat dalam hadis marfu' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di hadapan Allah
selain doa. Allah itu paling senang orang memohon, hambanya itu memohon, mendekatkan diri. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan Al-Hakim an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a usilahul mu'min. Dari Ali dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa itu senjatanya kaum muslimin, kaum mukmin, kaum yang beriman. Senjata kita doa. Maka itu kemarin dikatakan, mari kita melawan corona. Itu melawan, bukan doa. Ya. Tetapi mari kita berlindung kepada Allah dan berikhtiar supaya tidak mendapatkan virus corona. Itu yang benarnya. Ya. Dilawan coronanya, yang ngelawannya dimatiin dulu. Coronanya masih hidup. Nah, coba pikir ya. Jadi senjata kita untuk menjaga diri kita adalah doa kepada Allah. Yang selanjutnya ya, berusaha. Contohnya berdiri di kali Mesar pinggirnya. Ya kan? Ya Allah, selamatkanlah aku, panjangkan umurku. Langsung melompat ke kali Mesar. Itu bodoh alias oon. Ya. Udah tahu kereta api mau lewat, udah dekat. Tadi bunyi loncengnya. Ya Allah, selamatkanlah aku. Udah tahu tadi kereta api. Apa yang selamat? Kau yang mau cari mati ya. Nah, jadi doa itu dibarengi dengan ikhtiar. Ikhtiar itu dibarengi oleh doa. Jadi itu senjatanya. Waalaikumsalam. Orang ada pengajian. Kurang sebatang sama Excel-nya. Ambil aja. Suzuki ya. Terus kalian si Dona ada ke situ ngambil cat. Saya tidak ada memang. Udah. Itu aku saya ngantar apa ada ngantar dulu. Oh, ini mah. Tunggu dulu. Intermezzo. Pelan. Selanjutnya panjang nih ya, tapi kita ambil yang singkatnya saja. Masalah doa ya, banyak doa-doa yang harus dipelajari ya dalam intisari doa ya. Kita membedakan yang mana zikir, yang mana doa. Doa sudah kita tahu adalah permohonan. Kalau zikir itu maksudnya bacaan puji-pujian dan lain-lain. Wa nadzkuraka katsira, dan banyak mengingat engkau. Jadi memperbanyak mengingat itu zikir. Ya. Jadi zikir itu dibarengi doa. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi itu kuncinya. Jadi kalau Rasulullah mengajarkan sebelum berdoa berzikir dulu. Ya, habis sholat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Subhanallah, subhanallah. Itu namanya zikir. Ya. Setelah itu dibarengi dengan doa.
Ya, mengingat Allah. Apa fungsi doa? Fungsi doa adalah sesuai dengan menurut Imam Asy-Syaukani, zikir adalah menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Seseorang yang berdoa bukan hanya dia perlu bantuan dan sarana komunikasi kepada Allah saja, tapi lebih dari itu, doa berfungsi sebagai berikut. Berdoa berfungsi memadukan kehendak manusia dan kehendak Allah. Fungsi kedua adalah untuk mengundang bantuan Allah, memohon bantuan Allah. Dan ketiga, berdoa sangat penting karena bisa menenteramkan hati. Coba kalau kita berdoa, ya, itu hati itu tenang, karena sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Apapun yang akan terjadi itu sudah takdir Allah. Jadi orang mukmin, orang muslim itu berdoa kepada Allah atas segala sesuatu yang sudah dikerjakannya. Karena dalam surat An-Nisa ayat 134 Allah berfirman, "Man kana yuridu sawabad dunya fa indallah sawabud dunya wal akhirati wa kana Allahu samian basir." Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia akan merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku berserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Itu kan ada apa dalam apa baiat santri Banten apa? Apabila aku berempat, yang bertiga ya? Iya. Yang keempatnya Allah. Itu dalam ayat ini At-Taha 26. Jadi banyak tentang doa-doa yang akan kita pelajari ya. Nanti guru-guru kalian akan meneruskannya. Jadi pada prinsipnya dalam hidup ini ada dua, ora et labora, berusaha dan berdoa ya. Jadi itu penting dalam hidup ini. Kalau kita berbuat sesuatu tanpa doa, ya tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Berdoa tanpa berbuat sesuatu juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Itulah akhir daripada episode pesantren Ramadan. Dan besok kita sedikit ada tanya jawab. Nah, hanya satu kali tayangan saja. Silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas. Nanti akan dijelaskan lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa amalana wa ibadatana. Rabbana Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam.
Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syarril asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syarril asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.